Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh bagus nian tos nih gini ya. Iyalah. Sekarang tuh ya, Kau tengok warna-warni. iya, seindah warna. Hidup itu punya warna-warna. Karena di tos nih bermacam-macam warna, ya kan? Ada anak-anak, ada orang dewasa, ada remaja di sini berolahraga. Jadi dia penuh warna. Warna-warni. Selain olahraga juga banyak yang berjualan. Iya. Berjualan bukan jualan sikok macam. Ada jualan makanan, ada jualan minuman, ada jualan baju, ada tempat nyatar mobil, main-mainan anak-anak. Gitu. Duta wisata tengah Kak. Ya, saya sebagai duta wisata Kota Lubuk. Oh, di panasnya, Li. Udah boleh panasnya mana aku? Wah, kenapa gitu? Nah, berdarah jadi. Nah, mimisan. Nah, cak mana lagi? Cak mana deh? Oh, ini Bin. Minum. Itu sebelum minum. Batal tak puasa aku ya kalau mimisan? Batal lah, keluar darah. Apa ya? Kata kalau berdarah itu tidak boleh. Nah, pingsan aku. Oh, ya Allah, Bin. Ya Allah, Bin. Kita ke rumah sakit. Ada Siti Aisyah. Oh, ada Siti Aisyah. Cak mana? Cak mana ya? Batal, kita minum dulu ya. Aku kalau masalah haus tidak pula. Tapi batal, Bin. Nah, cuci dulu pakai air, minum kau. coba kau tanya dulu lah ya, Dik. Kira-kira kalau mimisan ini deh, kalau kau apa namanya tuh, misalnya emang batal kita ini ya, kita minum ya kau biar bersih ke pula ini hidung kau tuh. Kau tanya dulu. Ya, aku tanya sama ahlinya dulu ya. Mana ahlinya nih? Nah, tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Silampari TV rahimakumullah, apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Nunggu Buko. Karena menunggu berbuka itu sangat kita nantikan, karena memang saat itu adalah saat-saat yang membahagiakan bagi orang-orang yang berpuasa. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu bermohon agar dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu mengucapkan salawat padanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang, para pemirsa yang dirahmati Allah, di acara Nunggu Buko ini. Perbincangan kita hari ini adalah gusi berdarah dan mimisan, apakah saat orang itu berpuasa. Jadi saat orang berpuasa mimisan kemudian gusinya berdarah, apakah itu membatalkan puasa? Nah, ini balik lagi kita cerita batal puasa. Kenapa? Karena sebenarnya membatalkan puasa itu kan sudah ada ketentuannya buat kita. Kita sudah paham, insya Allah semua sudah tahu. Yang batalkan puasa itu adalah makan dan minum. Itu yang pertama. Sengaja, tidak sengaja tidak batal. Tapi yang sengaja makan minum di siang hari bulan puasa, maka itu membatalkan puasanya. Dan harus diingat, nah pemirsa, orang yang membatalkan puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadan tidak bisa diganti walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Lalu yang kedua, yang tidak boleh, yang membatalkan puasa, jadi maksudnya yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini kafaratnya besar. Orang yang sengaja melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, atau tidak sengaja pun, karena ceritanya sahabat Rasulullah itu tidak sengaja.
datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah." Kenapa kata Rasulullah? "Ya Rasulullah, aku tadi tidak sengaja. Kenapa berhubungan suami istri padahal kami sedang puasa?" Apa kata Rasulullah? "Ya, kalau begitu engkau harus membayar puasamu 21 hari itu dengan puasa sesudah Ramadan nanti 2 bulan berturut-turut." Nah, bayangkan pemirsa, puasa sehari beda sanggup, apalagi nak 2 bulan berturut-turut. Lalu yang kedua, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi besar sekali kafaratnya, dendanya bagi orang-orang yang ketika bulan Ramadan melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu apalagi yang membatalkan? Sudah saya sampaikan juga, muntah dengan sengaja itu membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Jadi sesuatu yang kita lakukan tidak sengaja tidak membatalkan. Nah, termasuklah bagaimana mimisan? Apakah kita sengaja mau mimisan? Apakah ketika kita bermimisan dan gusi, ya, apakah kita mensengajakan agar gusi kita berdarah? Tentu sesuatu yang tidak kita sengaja. Nah, kemudian ketika kita mimisan, kalau sesudah mimisan itu karena terlalu banyak sekali darah yang keluar, kita jadi pingsan, tidak sadarkan diri, kemudian harus dirawat, maka kita boleh batal puasa. Tapi kalau mimisan cuman sekedarnya saja, ya jangan. Sebaiknya kita melanjutkan puasa. Tapi kalau sudah pingsan itu, pemirsa, kepalanya pusing, muyeng, muter-muter, kenapa? Karena banyak yang keluar, kemudian pingsan dan sebagainya, maka dia dibolehkan hari itu tidak berpuasa dan mengkodonya pada hari yang lain. Nah, kemudian kalau gusi, bagaimana kalau ketelan? Nah, kan karena darahnya banyak, kita kumur-kumur kan menghilangkan darah, kan banyak kan darahnya. Nah, karena darahnya banyak dalam mulut kita, kemudian kita ambil air untuk menghilangkan darahnya, kita berkumur-kumur. Nah, kalau tidak ketelan tidak apa-apa, silakan kumur-kumur, sama seperti kita kumur-kumur mau berwudu. Ya berwudu itu kumur-kumur boleh, tapi ada orang yang takut apa? Takut nanti kumur-kumurnya ketelan. Nah, kalau ketelan tidak sengaja, ya kalau kumur-kumurnya pakai sirup, gimana? Ya menurut saya, aku nak kumur-kumur, tapi kalau kumur-kumurnya pakai sirup, ya dengan otomatis itu sudah membuat menjadi tidak bagus. Nah, jadi bagaimana? Ya kumur-kumur biasa kita menghilangkan darah yang ada di dalam mulut kita, itu tidak, insya Allah tidak termasuk yang membatalkan puasa. Jadi yang sering mimisan, yang gusinya berdarah, itu biasanya karena memang kurang sehat, tapi masih tetap disuruh untuk berpuasa, bukan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau memang berat, nah itu tadi sudah saya sampaikan dari awal, kalau mimisannya membuat kita harus dirawat, nah karena terjadi sesuatu pendarahan yang banyak, maka kita boleh membatalkan puasa. Juga kalau gigi kita, gusi kita berdarahnya juga terlalu banyak sehingga membuat kita tidak bisa lagi untuk menjaga puasa kita. Tapi biasanya kalau sekedar gusi berdarah itu sedikit ya pemirsa. Tidak pernah gusi berdarah itu sampai sekian banyak darah yang keluar membuat kita menjadi lemas, membuat kita menjadi tidak bertenaga. Ya silakan saja kita buang darahnya, kemudian kita berkumur-kumur sedikit. Ya tadi kan berkumur-kumurnya sedikit saja, kemudian kita lanjutkan puasa kita. Insya Allah puasa kita hari itu akan tetap terjaga. Kenapa? Karena kita menjaga agar jangan sampai airnya ditelan oleh kita, atau kalau mimisannya cukup ditahan dengan obat. Kalau memang harus makan obat, nah ini yang susahnya kalau kita harus makan obat. Gusinya berdarah tidak bisa dihentikan darahnya, harus makan obat, ya terpaksa kita berbuka. Kemudian mimisannya tidak bisa ditahan, sudah diberikan cara yang alternatif artinya menolong agar tidak lagi mimisan, tidak bisa, tapi dia harus makan obat penahan darah. Nah, kan ada itu obat penahan darah biar darahnya tidak keluar. Ya, berarti memang harus berbuka, harus dibatalkan puasanya. Itu barangkali pemirsa, kalau yang mimisan, yang gusi berdarah, ya kalau tidak gawatnya janganlah batalkan puasa. Teruslah berpuasa dan mudah-mudahan Allah menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, menambah tenaga kita, menjadikan kita lebih baik pada masa yang akan datang. Itu saja pemirsa dari saya untuk
kita di saat hari ini selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah dan kita menjadi hamba Allah yang bernilai di mata Allah dengan derajat yang tinggi, yaitu derajat takwa. Terima kasih, mohon maaf, Allah tempat saya mohon ampun. Mari kita akhir dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.